Perkenalkan, saya Febriatina Arofah dari Agribisnis Universitas 11 Maret. Di sini saya akan memberikan penyuluhan tentang menciptakan suatu sistem pertanian berkelanjutan dengan pengalihan pupuk subsidi ke non-subsidi atau organik. Lalu materi yang akan saya bahas ini yaitu pengenalan tentang sistem pertanian berkelanjutan, kedua manfaat penerapan sistem pertanian berkelanjutan, lalu yang ketiga pengenalan tentang jerami sebagai pupuk organik dan fungsinya, lalu keempat pengenalan tentang pupuk organik cair dan fungsinya. Jenengan tahu nggak artinya pertanian berkelanjutan itu sendiri? Kalau sependek yang saya tahu gitu ya, pertanian berkelanjutan itu penerapan dari konsep pembangunan berkelanjutan pada sektor pertanian. Ya, bisa dibilang begitu. Untuk pertanian berkelanjutan juga dapat diartikan sebagai kegiatan pertanian yang berorientasi pada kelestarian alam. Lalu pertanian berkelanjutan sendiri memiliki konsep yang berpacu dalam 3 pilar, yaitu ekonomi, sosial, dan ekologi. Pertanian berkelanjutan sendiri memiliki kegiatan yang dapat menunjang pertanian berkelanjutan. Itu yang pertama, yaitu pengendalian hama terpadu, kedua konservasi tanah, ketiga menjaga kualitas air, dan yang keempat pelestarian tanaman penyangga. Penerapan sistem pertanian berkelanjutan sendiri memiliki manfaat, yaitu 1. Produksi hasil pertanian yang stabil sepanjang tahun, kedua dapat mencegah terjadinya kerusakan lingkungan, ketiga keuntungan ekonomi berupa penghematan biaya, lalu yang keempat hasil produksi pertanian lebih sehat, dan yang terakhir kelestarian ekologi tetap terjaga. Dalam menciptakan pertanian berkelanjutan, kita dapat melakukan kegiatan yang menunjang pertanian berkelanjutan itu sendiri dengan cara pengalihan pupuk subsidi ke non-subsidi atau organik, yang dimana dapat membantu melancarkan proses pertanian berkelanjutan. Pupuk bersubsidi sendiri memiliki pengertian pupuk yang pengadaan dan penyalurannya mendapat subsidi dari pemerintah untuk kebutuhan petani yang dilaksanakan atas dasar program pemerintah. Pupuk organik tersusun dari materi makhluk hidup seperti pelapukan sisa-sisa tanaman, hewan, dan manusia. Pupuk organik itu dapat berupa padat maupun cair yang digunakan untuk memperbaiki sifat fisika, kimia, dan biologi tanah. Lalu untuk kita tidak tergantung dengan pemberian dari pemerintah, kita dapat mengolah atau membuat pupuk organik, di mana pupuk organik sendiri harganya lebih murah dan bermanfaat bagi peningkatan produksi pertanian, baik itu kualitas maupun kuantitas. Lalu juga dapat mengurangi pencemaran lingkungan dan meningkatkan kualitas lahan secara berkelanjutan. Nah, contohnya kita dapat menggunakan jerami. Jerami sendiri itu mengandung hara kalium cukup tinggi karena 80% kalium yang diserap tanaman padi berada dalam jerami. Pengembalian jerami sendiri ke sawah dapat menyediakan sebagian hara kalium sehingga mengurangi takaran pupuk KCL, yang dimana pupuk KCL itu harganya mahal. Lalu cara ini itu dapat bermanfaat mempertahankan kesuburan tanah. Kadar bahan organik sangat mempengaruhi produktivitas padi. Makin rendah kadar bahan organik sendiri, makin rendah kadar produktivitas lahan. Tanah yang kurang bahan organik dapat menurunkan daya saingnya terhadap pupuk, sehingga nanti efisiensi pupuk organik berkurang karena semakin besar pupuknya hilang dari lingkungan perapakan. Untuk pengelolaan jerami sendiri, jerami itu tidak langsung dikembalikan ke sawah pada musim tanam berikutnya, tetapi ditunda terlebih dahulu selama 1 musim agar jerami melaku secara alami. Dengan cara jeraminya dikumpulkan lalu disimpan dan nantinya akan melaku
alami. Penggunaan jerami segar sebagai pupuk dapat menghambat pertumbuhan tanaman, terutama pada awal pertumbuhan karena adanya persaingan pengambilan hara dengan mikroba. Dapat juga mengganggu lingkungan karena dapat berbentuk gas metana serta asam-asam organik. Bila jerami ini segera dikembalikan ke lahan sambil menunggu pengolahan tanah pertama, jerami dapat dikomposkan atau diaplikasikan bersamaan dengan pengolahan tanah kedua. Fungsi dari jerami sendiri ada dua, yaitu fungsi fisika dan fungsi kimia. Fungsi fisika jerami itu pertama, memperbaiki struktur tanah karena dapat mengikat partikel tanah yang menjadi agregat. Lalu yang kedua, memperbaiki distribusi ukuran pori tanah sehingga daya pegang air tanah meningkat dan pergerakan udara di dalam tanah menjadi lebih baik. Lalu yang ketiga, mengurangi fluktuasi suhu tanah. Untuk fungsi kimia sendiri, dapat menyediakan hara makro dan mikro, meningkatkan kapasitas tukar kation tanah, dan dapat membentuk senyawa kompleks dengan ion logam seperti aluminium, besi, mangan, sehingga logam-logam tersebut tidak meracuni tanaman. Lalu selain jerami sendiri, ada pupuk organik cair. Pupuk organik cair sendiri adalah pupuk yang komposisi bahan-bahan pembuatannya itu berasal dari bahan organik yang berwujud cair. Bahan-bahan pembuatan pupuk organik cair biasanya berasal dari sisa hasil residu makhluk hidup. Pupuk organik cair memiliki fungsi yang pertama itu dapat meningkatkan kesuburan tanaman, lalu yang kedua dapat memperbaiki dan meningkatkan kualitas kandungan organik di dalam tanah. Lalu yang ketiga, menjaga ketersediaan unsur hara di dalam tanah. Lalu yang keempat, memperbaiki pH dan membantu penambatan nitrogen pada tanah. Penggunaan pupuk organik hayati dinilai bisa menjadi pilihan karena memiliki prospek yang bagus. Selain itu, penggunaan pupuk organik hayati juga menjadi solusi untuk pemupukan berimbang. Teknologi pemupukan juga ramah lingkungan dan sangat tepat digunakan untuk program peningkatan produktivitas pertanian, serta dapat mendukung terciptanya suatu pertanian berkelanjutan tadi. Untuk bahan pembuatan POC sendiri itu ada tetes tebu, tomat, tauge, biang, bawang merah, bawang putih. Lalu untuk proses pembuatan POC sendiri nanti saya akan berikan video pembuatannya. Dan ini ada print out tentang materi tadi yang dapat dipelajari nantinya. Jadi untuk pembakaran jerami jangan dilakukan. Lebih baik jerami tersebut dikembalikan di tanah sawah untuk pengelolaan hara kalium. Mengingat pentingnya bahan organik bagi kesuburan tanah, maka pengolahan hara harus dilakukan dengan memberikan bahan organik atau pupuk organik, antara lain jerami dan pupuk organik cair tersebut. Sekian pemaparan dari saya. Terima kasih atas perhatiannya dan semoga materi yang saya sampaikan dapat bermanfaat untuk kedepannya. Terima kasih juga sudah menyempatkan waktunya. Mohon maaf jika terdapat kesalahan pengucapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.